Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak pada pagi ini sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita yaitu Mas Taufikur Rahman. Silakan Mas Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelumnya saya ingin mengakses kehadiran anak-anak. Yang pertama, Mas Taufikur Rahman hadir. Hadir. Mbak Sulistriani. Mas Sofi. Hadir. Alhamdulillah, Niyun dan hadir semua. Nah, sebelum kita pembelajaran, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo bersama, siap semua? Siap Bu. Siap semua? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Sudah siap semua? Sudah siap? Siap. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Siap. Ya. Anak-anak, pada hari ini, pada pagi ini, kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 2, yaitu tentang minuman halal dan haram. Pada minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang makanan halal dan haram. Tentunya, makanan yang kita konsumsi sehari-hari haruslah jelas kehalalannya, baik segi zatnya maupun dari segi cara memperolehannya. Coba anak-anak, sebutkan minuman halal yang kita konsumsi sehari-hari, misalnya apa yang kita konsumsi sehari-hari? Susu, ada kopi, tahu ya berarti yang minuman halal yang kita konsumsi sehari-hari. Sebelum Bu Rina menyampaikan materi di PPT, di media PPT, Bu Rina ingin membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, siswa mengetahui tentang pengertian dari minuman halal. Yang kedua, siswa memahami hukum dan dalil tentang minuman halal. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis minuman halal. Yang keempat, siswa dapat membiasakan cara membiasakan minum minuman halal. Yang kelima, yaitu siswa dapat menyampaikan atau menjelaskan hikmah-hikmah dari mengkonsumsi minuman halal. Nah, yang pertama adalah pengertian minuman halal. Dalam bahasa Arab, minuman halal, minuman berasal dari kata al-ashribah, yang artinya minuman-minuman. Sementara halal berasal dari bahasa Arab, yang artinya diperbolehkan, tidak dilarang menurut syariat hukum agama. Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan menurut syariat Islam. Kita harus tahu tentang dalil dan hukum minuman halal dalam Al-Quran dan hadis. Dalil dalam Al-Quran, coba kita baca bersama yuk. Yang artinya, apa artinya? Setiap yang memakan itu disebut halal dan setiap yang haram adalah haram. Sekarang hukum minuman halal dari Quran surah Al-Maidah ayat 90. Baca bersama. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan la'allakum tuflihun. Al-ayat.
ya, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Terdapat di Quran surah Al-Maidah ayat 90 terus ayat 90. Kita juga harus mengetahui tentang jenis-jenis dari minuman halal. Dilihat ya anak-anak ya. Jenis-jenis minuman halal. Jenis minuman halal yang pertama adalah semua air atau cairan yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia, baik segi jasmani, akal, jiwa, maupun akidah. Contohnya, ada madu, ada air susu, tapi dari binatang yang halal. Kalau dari binatang yang haram boleh enggak? Nggak boleh. Nggak boleh, harus dari binatang yang halal. Misalnya susu apa? Susu Misalnya sapi. Susu Kambing. Ada kambing. Apalagi? Domba. Kemudian ada air kelapa. Sekarang yang kedua yaitu air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun sebelumnya pernah memabukkan. Contohnya, apa contohnya? Arak yang jadi cuka. Arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kemudian, yang ketiga, air atau cairan yang bukan benda najis atau terkena najis. Contohnya, minuman bercampur alkohol atau dioplos dengan cairan lain yang najis. Kemudian yang keempat, air atau cairan yang suci didapatkan dengan cara-cara yang halal. Jika mendapatkannya minuman tersebut dengan cara mencuri, korupsi, apakah halal atau tidak? Tidak. Haram ya, karena dia cara mendapatkannya tidak dengan cara yang halal. Ya. Sekarang jenis-jenis minuman halal yang terakhir adalah air atau cairan tersebut mengandung manfaat bagi tubuh. Seperti apa? Misalnya minuman yang ada racunnya itu jelas haram. Sudah jelas semua? Air yang halal dalam Islam adalah air yang bersih yang tidak tercampur dengan barang yang membawa mudarat. Mudarat itu apa? Apa namanya? Tidak ada manfaatnya, Bu. Tidak ada manfaatnya. Apalagi mudarat berbahaya. Pengaruhnya. Iya. Setelah mengetahui jenis-jenis minuman halal, kita juga harus mengetahui dan membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal. Yang pertama, memahami perbedaan minuman yang halal dan haram. Jadi kita harus bisa membedakan mana minuman halal dan mana minuman haram. Yang kedua, memahami bahaya minuman haram. Bahwa minuman haram itu sangat berbahaya bagi tubuh, bisa merusak kesehatan. Sekarang yang ketiga adalah berhati-hati dengan pengolahan minuman. Ya, jangan sampai ketika mengolah minuman itu terkena najis, nanti jadi haram. Yang keempat, selalu memperhatikan minuman yang akan diminum dan pastikan minuman tersebut bersih dan baik. Nah, sebelum kita minum minuman tersebut, kita harus cek dulu apakah minuman itu adalah bersih dan baik atau kotor. Setelah kita mempelajari tentang membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal, kita juga harus mengetahui hikmah mengkonsumsi minuman halal. Yang pertama, menyehatkan badan jasmani dan rohani. B. Membuat pikiran jernih sehingga bertambah kedekatan dengan Sang Pencipta. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang senantiasa menjauhi larangannya dan melakukan perintahnya akan selalu dicintai Allah. Kemudian mendapatkan memiliki akhlak dalam Islam yang baik karena jauh dari hak yang kotor dan najis serta sebagai obat hati dalam Islam. Hati yang bersih melahirkan akhlak yang terpuji. Itu adalah materi yang Bu Rina sampaikan tentang minuman halal. Anak-anak,
Jenis minuman halal itu ada yang berlabel halal dan ada yang tidak berlabel halal. Coba sebutkan minuman yang berlabel halal. Fanta, Bu, Fanta. Oh iya, Fanta. Apalagi? Aqua. Sprite. Coca-Cola, Sprite. Terus ada yang Yakult. Banyak sekali ya minuman yang halal dan berlabel halal. Sekarang yang kedua adalah minuman halal yang tidak ada label halal. Contohnya apa? Misalnya yang kita minum sehari-hari misalnya apa? Air putih. Ya, air putih, betul sekali. Terus ada jus, ada kopi. es kopi. Ya, itu kan tidak ada label halalnya, tetapi hukumnya halal. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Kalau sudah jelas, ada yang tanya? Sumber daya. Mbak Sulis? Ya, silakan Mbak Sulis. Mau tanya Bu, jika ada air di gelas yang terkena kotoran cicak, bagaimana hukumnya Bu? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Kotoran cicak itu hukumnya apa? Najis. Nah, tadi syarat atau jenis-jenis minuman halal yaitu air atau cairan yang bukan benda najis atau terkena najis. Berarti kalau air dalam gelas yang terkena kotoran cicak, berarti air tersebut halal apa tidak? Tidak. Tidak, karena terkena najis. Ya, tepuk tangan buat Mbak Sulis. Iya. Makasih Bu. Sekarang ya, karena kalian sudah tanya, sekarang ganti Bu Rina yang bertanya. Mas Taufik, apa arti dari minuman halal? Minuman yang jenis air atau zatnya bisa diminum oleh orang Islam. Tepuk tangan buat Mas Taufik. Ya. Minuman yang halal, saya jelaskan lagi ya. Minuman yang halal adalah semua jenis minuman yang terbuat dari bahan-bahan yang dihalalkan. Sekarang kita diskusi bersama. Kita bagi menjadi tiga kelompok. Setiap kelompok ada 6 anak. Saya kasih lebar diskusi. Sudah siap? Siap, Bu. Sudah. Saya kasih waktu 5 menit. Mulai dari sekarang untuk diskusi sama teman-teman yang lain. Kelompok 1 sudah siap. Saya yang tanya, kamu yang itu ya, yang menjawab ya. Iya, Bu. Lembar kerja yang pertama. Ada 5 macam minuman yang tidak berlabel halal yang biasa kamu minum. Es teh, es jus, air kelapa. Betul sekali. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2 sudah siap? Siap, Bu. Perhatikan tabel berikut, golongkan minuman yang halal, yang berlabel halal dan tidak berlabel halal. Nomor 1, susu kemasan. Termasuk apa? Berlabel halal Bu. Berlabel halal. Es teh. Tidak, Bu. Es jus. Es jus. Fanta. Ya, Bu. Iya, semua. Tepuk tangan buat kelompok 2. Itu kelompok 3. Saya kasih soal yang lembar kerja 1. Dalam minuman halal tidak harus berlabel halal, maka nomor 1, sebutkan 5 macam minuman yang berlabel halal yang biasa kamu minum. Susu kemasan Bu. Ya. Apalagi? Fanta. Ya. Sprite. Ya. Ada betul semua ya. Tepuk tangan buat 3 kelompok. Alhamdulillah diskusi hari ini berjalan dengan lancar. Setelah ini, Bu Rina mau ngasih LKPD. Ini LKPD-nya sudah Bu Rina siapkan. Nanti dikerjakan minggu depan ketika mata pelajaran itu. Oke. Anak-anak, apa yang kalian simpulkan dari materi ini? Minuman halal. Ya, anak-anak. Semoga pelajaran hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Ya, sekian pembelajaran dari Bu Rina dari awal sampai akhir. Semoga mendapatkan manfaat dan barokah. Ya, silakan berdoa dipimpin oleh Mas Taufik. Silakan Mas Taufik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Rina. Semoga bisa bertemu pada pembelajaran berikutnya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.